teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan Asus ProArt yang hari ini harusnya rilis di Indonesia. Kemarin saya dapat undangannya karena di sini dicantumkan rilisnya di Metro TV juga gitu. Agustus tanggal 21 jam 8 malam. Nah, jadi ada beberapa SKU yang dirilis hari ini, khususnya dari si Asus StudioBook 17 W700G2T. Ya, namanya agak panjang. Dan menariknya lagi, ini menggunakan prosesornya Xeon dan PGA card-nya adalah Quadro. Nah, pasti kalian juga nebak, wah bang, pasti harganya mahal. Betul, harganya mahal, tapi jangan dulu di skip videonya. Karena ada hal yang menarik. Ya menurut saya ada 3 alasan kenapa si laptop Asus ProArt ini dijual mahal. Kalau misalkan kita pengen punya hasil karya yang profesional, yang layak dijual atau dikasih nilai yang tinggi, kita juga harus membuatnya dengan komponen atau laptop dengan teknologi yang baru juga gitu. Kita nggak mungkin kalau misalkan kita menggunakan prosesor atau PGA card yang lawas, yang jadul, misalkan Core 2 Duo, tapi kita menjual hasil karyanya dengan harga yang sangat tinggi sekali. Ya memang itu bisa kemungkinan terjadi, namun dengan persentase yang sangat-sangat kecil sekali. Karena untuk membuat hasil karya yang bagus, yang mewah, yang hasilnya profesional banget, membutuhkan performa atau komponen-komponen yang berteknologi tinggi, teknologi yang terbaru, dan juga kenceng. Nah, itu yang paling penting. Kalau misalkan kita ngerender di Core 2 Duo gitu kan, harus menghasilkan project yang sangat luar biasa, kapan beresnya gitu, bakalan lama. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari desainnya. Ketika saya lihat langsung buka dari boxnya, terlihat wow, kok lebar banget, gede banget gitu. Tapi ternyata ketika saya searching, ada beberapa spek yang hampir mirip. Ternyata si Asus StudioBook 17 ini termasuk laptop yang paling tipis dengan spek yang ditanamkan sekarang. Desain pada laptop ini terlihat premium aja sih menurut saya ya, elegan. Kalau dibawa meeting bersama klienku jadi punya nilai plus. Bagian depannya terbuat seperti campuran aluminium yang terlihat ada garis gold di bawah area ini. Lalu di bagian pump press-nya yang bergaris-garis seperti ini. Lalu di atasnya juga ada garis gold juga. Untuk chassis-nya ini magnesium alloy, jadi lumayan berat dan kokoh. Saat dibuka dengan satu tangan seperti ini, jadi agak susah juga sebenarnya dilakukan. Kita coba ya. Nah, jadi ini tuh agak ikut ngangkat juga. Jadi harus ditekan dulu bawahnya, baru dia bisa terbuka. Kita lanjut lagi, langsung lihat display yang digunakan. Ini menggunakan IPS level dengan 60 Hz, 17 in WUXGA Narrow Border Band dengan tingkat kecerahan 300 nit. Dia tuh punya resolusi yang beda dari laptop yang lain. Ini menggunakan 1120 x 1200 pixel dengan aspek rasio 16:10. Jadi nih, kalau kalian nonton YouTube ada blend hitam di atas sama di bawahnya karena rasio YouTube ini 16:9. Namun untuk beberapa software editing layar seperti ini yang punya aspek rasio 16:10 punya keleluasaan yang berbeda. Kalau kalian mungkin seorang desainer, layar seperti ini bakalan sedikit ngebantu. Lalu dilengkapi juga dengan anti glare, sRGB-nya 100%, 83% NTSC, 84% Adobe RGB, dan 97% DCI P3. Lalu diklaim juga delta I-nya di bawah 1,5%. Jadi punya akurasi ketepatan warna sangat akurat sekali. Biasanya laptop-laptop yang dibilang bagus tuh punya akurasi atau delta E-nya tuh di bawah 2. Namun yang ini Asus mengklaim delta E-nya di bawah 1,5%. Jadi ya lebih akurat dibandingkan dengan laptop-laptop yang punya akurasi bagus. Ini lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Dengan fitur seperti ini, pandangan mata kita seolah-olah dimanjakan oleh warna-warna yang terlihat istimewa di layar ini.
Warna yang dihasilkan ini bakalan ngebantu para desainer profesional membuat karyanya terlihat lebih bagus dan otomatis punya nilai jual yang sangat besar dan tinggi. Makanya display dengan fitur yang dihadirkan di Asus ProArt StudioBook 17 ini akan sangat cocok untuk para profesional di bidangnya. Itu adalah alasan yang pertama. Lanjut lagi ke alasan yang kedua. Tentunya di sini sudah menggunakan prosesor Xeon dan PGA card-nya ada dua ya, yang internal sama yang eksternal tuh menggunakan Quadro. Ini adalah salah satu spek yang paling penting yang diincar oleh desainer profesional. Prosesor ini menggunakan Intel Xeon E2276M dengan speed 2,8 up to 4,7 GHz. Punya 6 core 12 thread. Kalau dilihat di CPU Z ini termasuk Coffee Lake 14 nanometer dengan maksimum TDP hingga 45 watt. RAM 16x2 jadi total 32 GB dengan speed 2666 MHz DDR4. Ditambah lagi NVMe M.2 512 GB x 2 dalam mode Retinal. Jadi totalnya 1 TB. Lalu PGA-nya ini adalah nih yang mantap nih. Quadro T2000 GDDR5 4 GB yang sudah sanggup siap diandalkan untuk menghasilkan karya-karya yang istimewa. Saya coba di beberapa benchmark sintetis aja ya untuk tahu sedikit performa CPU dan GPU-nya dalam skema encoding. Karena ini laptop bertujuan untuk user seorang desainer, animator, arsitektur, ataupun programmer, dan lain-lain. Pertama, saya uji benchmark Blender dalam mode BMW. Saat benchmark GPU menyelesaikan waktu sekitar 7 menit 27 detik, dan saat menggunakan benchmark CPU menyelesaikan waktu sekitar 7 menit 24 detik, jikalau dalam mode rendering diaktifkan. Karena laptop ini dilengkapi software Creator Hub yang bisa menjalankan performa lebih handal lagi. Misalkan nih, diaktifkannya mode rendering, performa CPU akan meningkat. Namun noise fan akan terasa kencang dan berisik. Ya, itu adalah salah satu kekurangan dan kelebihannya. Software ProArt Creator Hub ini bisa kalian download dan bisa langsung diinstalkan ke laptop Asus StudioBook 17 ini. Lanjut, di pengujian benchmark Cinebench R15, core CPU mendapatkan 1294 CB dan OpenGL GPU-nya mendapatkan 183,33 fps. Lalu saya tes di pengujian Cinebench R20 dalam mode normal. Hasilnya mendapatkan 2636 CB dan ketika saya aktifkan dalam mode rendering, skornya meningkat ya menjadi 2763. Terbukti mode ini bisa meningkatkan performa CPU laptop. Lalu di pengujian benchmark Burmark mendapatkan skor 2418 poin dengan suhu maksimum GPU-nya hanya di 62 derajat Celcius saja. Lanjut lagi di pengujian X265 Full XT Benchmark diselesaikan dengan waktu sekitar 1 menit 1 detik. Dan di benchmark 3D Mark Fire Strike mendapatkan all score 8352 dengan skor grafiknya sangat tinggi 9250. Lalu fisiknya 18.053. Nah, saya coba ngedit nih di Premiere Pro ya dengan durasi video 41 menit. Meskipun tidak terlalu berat sih footage-nya, namun total size-nya ini mencapai 3 GB atau 3000 MB lebih ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan render ini berkisar hanya 4 menit 12 detik saja. Wow, ini luar biasa sekali ya. Saya juga cukup terkejut gitu, segitu cepatnya laptop ini merender sebuah project. Dan ini adalah pengalaman saya pertama sih menggunakan laptop untuk dipakai editing atau ya laptop editing lah. Sekarang saya semakin yakin kalau laptop spek seperti ini didesain untuk desainer bukan untuk gaming. Karena ketika saya tes main game PUBG, resolusi 1080p settingan ultra, FPS-nya hanya sekitar 50-70 FPS saja. Jadi jelas ya, Quadro ini tidak cocok untuk dipakai main game. Tapi kalau misalkan untuk main game e-sport ya seperti Dota 2, CSGO, GTA 5, masih oke-oke aja lah. Karena si PUBG Steam juga masih menawarkan FPS sekitar 50-70-an. Nah, ini yang paling penting juga nih. Kalau urusan loading, speed data transfer kalian nggak usah khawatir. Atau calon pengguna laptop ini nggak usah khawatir. Ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6. Dan untuk storage-nya ini menggunakan NVMe dalam mode Retinal. Ketika saya tes dengan benchmark Crystal Diskmark, mendapatkan speed-nya hampir 6 GB.
yakni 5946 MB per second dan write-nya 3058 MB per second. Wow, ini super kenceng. Nah, kalau urusan baterai, mungkin saya tes hanya untuk nonton YouTube dan untuk ngetik-ngetik script aja. Baterainya ini bisa bertahan 5-6 jam saja. Tapi ini udah lebih dari cukup untuk dibawa meeting bersama klien ataupun dibawa keluar rumah. Waktu 5 jam sampai 6 jam ini udah terbilang cukup awet juga. Oh ya, webcam yang ditanamkan di sini masih menggunakan resolusi HD aja ya, 720 pixel. Dan kualitasnya menurut saya biasa aja, ya seperti inilah. Kalian lihat di layar ini. Tapi untuk urusan suara, udah mantap nih. Diklaim Sonic Master Premium, jadi suaranya cukup ngebass untuk ukuran laptop. Dan alasannya ketiga, laptop Asus StudioBook W700 ini punya aksesoris yang lengkap, port konektivitas yang lengkap, yang ditanamkan di sini tuh terbilang cukup lengkap untuk dijadikan sebuah laptop pekerja keras. Apalagi di area touchpad ini bisa sekaligus dijadikan numbering hanya dengan menekan di pojok kanan ini. Maka fiturnya bisa berubah, karena ini teknologi yang beberapa tahun lalu sudah disematkan di laptop-laptop Asus sebelumnya. Lalu di samping kirinya juga ada fingerprint untuk tambahan pengaman. Kalau urusan keyboard, menurut saya sih ya enak nggak enak sih. Tapi kalau misalkan kalian jarang ngetik di laptop, mungkin ada beberapa waktu yang kalian harus habiskan untuk terbiasa ngetik di laptop seperti ini. Dan juga ada backlight LED-nya, jadi kalian bisa nyalakan atau matikan untuk salah satu penerang ketika kalian ngetik di ruangan yang gelap. Dengan adanya stiker no throttle di samping kanan ini ya, di bawah, berarti laptop ini nggak akan kepanasan. Jadi saya kira dengan airflow 2 fan yang ada di dalam laptop ini akan bisa memberikan airflow yang cukup bagus membuang panasnya ketika si laptop ini dipakai untuk ngerender seharian ataupun dipakai ngedit seharian. Dengan fan seperti ini, si exhaust-nya ada di kanan, di kiri, di belakang juga. Lalu intake-nya ada di atas laptop ini dan di bawah. Maka si airflow di dalam laptop ini menurut saya bakalan cukup bagus. Tapi sayangnya ketika saya tes suhunya, di sini tuh ruangannya tanpa AC, jadi ya mungkin agak sedikit panas. Mungkin kalau misalkan kalian bekerja di dalam ruangan, bisa jadi si suhu temperaturnya ketika saya tes ini bisa turun hingga 5 atau 7 derajat Celcius. Ya lumayan juga ya, kalau dipakai di dalam ruangan AC bakalan lebih adem. Itu adalah alasan ketiga. Jadi menurut saya alasan pertama, kedua, ketiga adalah salah satu yang membuat si laptop ini wajib atau cocok lah dengan dijual harga sekitar 40-50 jutaan atau 48 juta, saya juga kurang tahu pasti harga tepatnya, tapi nanti saya akan cantumkan di deskripsi karena video ini saya buat ketika belum rilis di Indonesia harga resminya. Nah, seperti itu aja. Jadi kesimpulan yang saya dapat, kalau misalkan kalian mengincar atau sebagai seorang 3D designer ataupun pekerjaan-pekerjaan profesional seperti itu, mungkin laptop ini bisa menjadi salah satu incaran kalian. Dan yang paling penting, jika kalian seorang gamer yang pengen live streaming, yang bisa ngedit video buat diupload ke YouTube, mungkin laptop ini kurang cocok. Kalian harus cari laptop sekelas ROG yang punya PGA card RTX 2060 Super mungkin atau 2060 Max Q ke atas, dan itu adalah salah satu penunjang untuk main game. Kalau kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Laptop Asus ya mahal, tapi gengsi kita naik kalau kita bawa laptop Asus. Ya mungkin gitu ya. Ya itulah, terserah kalian.